Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC, BSc, MA, PhD. Kepada Ustaz kami, Ustaz Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap bala, jangan ditangkap di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi pertama sarapan di Raja Ampat. Sarapannya nasi kuning. Sampai di Sorong sarapan lagi, sarapannya nasi kebuli. Sebelum masuk ke Masjid Kuba dikasih lagi sarapan coto Makassar. Hari baru jam 10 sudah sarapan 3 kali. Ini kalau seminggu di Sorong bisa gemuk saya sedikit. Saya kalau di Sumatera makannya sedikit, kalau di Papua sedikit-sedikit makan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, bersaudara karena Allah, bersaudara karena Islam diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersaudara karena negara diikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sama kita hormati Ketua Pengurus Jamaah Masjid Kuba, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di tengah kesibukannya hadir juga bersama kita kakak kelas saya di Mesir. Beliau terbang dari Makassar ke Sorong, Al-Mukarram, Ustadz Anwar Sadat. Mudah-mudahan Ustadz Anwar Sadat sehat walafiat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Banyak tadi anak-anak menyambut Ustadz Somad, ingin salaman. Mohon maaf anak-anakku sekalian, mungkin yang tangannya belum sempat tersambut, mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Tema kita pada kajian duha ini adalah semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Apa arti hijrah? Meninggalkan. Jadi kalau ada suami ibu yang meninggalkan ibu, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Lalu ada orang yang nanya, suaminya kemana? Hijrah. Hijrah kemana? Dibawa pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dijaga Allah hatinya, dijaga Allah matanya, dijaga Allah hati dan pikirannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala
maka kita mesti banyak-banyak bersedekah. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita dapat 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan derajat kita tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hijrah itu maknanya 2. Yang pertama, meninggalkan tempat secara badan, secara fisik. Maka saya ini hijrah ini karena saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Sorong 4 jam. Berangkat dari Jakarta ke Sorong, saya berangkat dari Jakarta jam 12 malam, katanya 4 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sampai di sini jam 6. Kok jam 6? Rupanya jamnya mesti dirubah, mesti ditukar. Sudah waktu Indonesia bagian timur. Saya sampai di sini sudah jam 6. Orang Sorong sudah bangun, sudah terang. Orang di Sumatera masih tidur jam 4 subuh. Baru saya paham. Kira-kira orang Sumatera dengan orang Papua, mana yang lebih dulu sholat subuh? Kira-kira mana yang lebih dulu masuk surga? Amin ya Rabbal. Jangan buat nanti tersinggung orang Sumatera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah adalah pindah badan, karena meninggalkan Sumatera datang ke Papua itu artinya hijrah. Tapi sekarang kita tidak hijrah. Lalu hijrah yang mana sekarang? Hijrah yang kedua adalah al-muhajir. Kata Nabi, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara mana Allahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Itu arti hijrah. Meninggalkan khamar, meninggalkan sabu-sabu, meninggalkan zina, meninggalkan narkoba. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sudah hijrah. Ustaz Somad, suami saya itu dulu nakal, jahat, selingkuh, minum khamar, pakai narkoba. Tapi sekarang Pak Ustaz, alhamdulillah sudah tobat, meninggal. Saudara yang meninggal juga dia, meninggalkan dunia. Padahal maksudnya meninggalkan yang haram. Ustaz Somad, ini bapak ini sudah meninggalkan dunia hitam Pak Ustaz. Maksudnya meninggalkan narkoba? Bukan, rambutnya sudah putih semua. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Jadi masalah hijrah ini, Ustaz Somad ngomong hijrah, iya, karena Nabi Muhammad SAW hijrah dari tempat lahirnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Memang besarnya di situ, lahirnya di situ, negerinya di situ, kampungnya di situ, ibunya di situ, ayahnya di situ. Tapi dia terpaksa hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini saya yakin sebagian besar kita ini hijrah dari kampung halamannya, betul? Sebagian besarnya hijrah dari Pulau Sulawesi. Ada, saya tinggal di Sumatera. Dari Sumatera naik pesawat 1 jam sampai ke Pulau Batam. Dari Pulau Batam ini nyebrang lagi sampai ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ini nyebrang lagi sampai namanya Pulau apa namanya?
Pulau Penyengat. Sampai di Pulau Penyengat ini ada makam raja-raja yang mereka ini adalah keturunan generasi entah yang keberapa dari yang di Pertuan Agung, yang di Pertuan Muda Negeri Riau. Dan saya baca-baca namanya adalah Opu Daeng Cilak, bangsawan dari Luwu dan bangsawan dari Bugis Makassar. Mereka terbang sampai ke Pulau Sumatera dan memimpin perang melawan Belanda sampai ke Riau. Lalu kemudian ketika datang Portugis apa Portugal, Pak Ustaz? Ini banyak yang nggak bisa membedakan. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Jangan sampai salah. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Nah, datanglah, jangan diingat itu. Datanglah orang Portugal ini dari Eropa, Portugis. Mereka menyerang Kesultanan Melayu yang ada di Malaka. Malaka itu sekarang di Malaysia. Ketika Sultan Malaka ini dihantam, yang membelanya adalah pasukan-pasukan perang yang datang dari Bugis Makassar. Jadi mereka memang berpindah, mereka ke Riau, mereka ke Malaka. Lalu kemudian ketika tahun 2018-2019 saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta saya mendarat di Sydney. Saya sebetulnya mau ngasih tahu saya sudah ceramah di Australia. Sampai di Sydney kebetulan saya dibawa ke museum Sydney, melihat orang-orang yang pertama kali datang ke Sydney. Ternyata yang pertama kali suku asli Australia itu suku aborigin, dan orang-orang yang putih datang dari Eropa, orang Inggris itu datang belakangan. Siapa yang pertama kali datang ke Sydney, ke Melbourne, ke Australia? Tertulis di situ. Yang pertama kali datang adalah orang Bugis, orang Makassar untuk mengambil terima. Dan itu yang pertama kali Islam masuk. Lama saya menunggu. Mereka terbang sampai ke Malaka untuk mengusir Portugis. Mereka datang ke Kepulauan Riau menjadi yang di Pertuan Muda. Mereka datang ke Sydney. Pokoknya di mana ada dunia ada mereka. Bagi mereka meninggalkan kampung halaman itu adalah hijrah. Dan bukan berarti kampung halamannya indah, lautnya ada, tanahnya subur, tambangnya juga ada, tapi alam takun ardullahi wasi'an. Apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor kecil sekali. Orang kalau dia memahami bahwa dunia ini semuanya milik Allah, dia tidak akan merasa asing. Saya walaupun dari ujung barat Indonesia Pulau Sumatera, sekarang saya di ujung timur, saya tidak merasa asing karena bumi yang saya injak adalah itu yang kita baca setiap subuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Jadi kita datang dari Sumatera, kita datang dari Kalimantan, kita datang dari Sulawesi, kita datang dari Maluku. Di mana bumi yang kita pinjam itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak ngurus surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Datang merantam ambil tanah, datang orang marah. Kenapa kamu ambil tanah ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Pulang dari sholat subuh nampak ada pohon mangga berbuah, ambil. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit ada di bumi milik Allah.
Yang punya pohon mangga ngambil batu. Kenapa Bapak lempar saya? Ini juga milik Allah. Kamu pikir kamu saja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Saya pun dengar juga. Loh, Bapak dengar ceramah Ustaz Somad di Masjid Kuba kemarin? Dengar. Tapi Bapak nggak kelihatan. Saya mendengar melalui streaming di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya prinsip merantau, al-ardu ardullah, bumi ini milik Allah, wal ibadu ibadallah, semua hamba ini adalah hamba Allah. Tidak pernah kita merasa asing. Tanah yang kita injak milik Allah, manusia yang kita jumpai semua adalah hamba Allah. Mohon maaf, jangan tersinggung pertanyaan saya ya Bu. Yang tersinggung ya Pak, ini semua hamba Allah kan? Ada hamba setan? Nggak ada. Makanya nama yang paling bagus itu nama yang mengatakan diri hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hamba Allah. Asal kita sama. Nabi Muhammad SAW bangsawan. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim, mengalir darah. Walaupun dia bangsawan. Bangsawan itu artinya apa Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan tinggi, tapi dia tetap meninggalkan kampung halamannya. Padahal dia Nabi, Rasul, utusan Allah, dia meninggalkan kampung halamannya. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa. Dia keturunan Nabi. Ustaz Somad memangnya bukan keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Adam. Siapa yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu yang ngomong begitu namanya Charles Darwin. Teorinya evolusi, karena dia tidak percaya kepada Nabi Adam. Jadi kata dia nggak ada itu Nabi Adam diturunkan dari surga, itu nggak ada. Yang ada itu adalah makhluk berevolusi, makhluk berevolusi menjadi manusia. Siapa yang meyakini itu berarti dia kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi ini bukan tempat kita Pak. Nggak ada penduduk asli dunia ini, karena dunia ini isinya adalah tanaman, pohon-pohon, kayu, hewan. Lalu dikirim Allah lah nenek moyang kita Nabi Adam dari surga turun ke bumi, menyebar anak cucunya, dan nanti kita akan kembali lagi ke surga insyaallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya prinsip orang yang hijrah adalah dia merantau. Orang merantau itu bagaimana? Orang merantau dia pasti akan kembali ke kampung halamannya. Orang merantau dapat visa kerja di Saudi Arabia, visanya habis. Begitu juga visa kita di dunia ini habis. Ada yang visanya habis umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ingat-ingat tanggal lahirnya kapan. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, jangan putus asa, karena malaikat maut datang nggak melihat akte kelahiran. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Sekarang banyak anak muda pasti ajak sholat, kamu nggak sholat, malaikat masih lama datang. Ingat, pohon kelapa buahnya yang jatuh itu bukan cuma kelapa tua, kelapa muda pun jatuh. Jangan ke kelapa muda, mayangnya pun yang masih putih pun juga jatuh. Karena malaikat maut datang nggak pernah ngasih kabar mau datang duluan. Begitu dia datang, orang terkaget-kaget. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Buka pintu. Man anta? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Begitu kalau ke nabi-nabi dia ngomong begitu. Dia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim buka pintu. Who are you? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Kenapa ke kita dia tidak begitu? Seandainya ke kita begitu, belum dia cabut sudah keluar duluan nyawa kita. Tapi karena ini Nabi Ibrahim hebat. Lalu Nabi Ibrahim nanya, "Mada turidu?" What do you want? Kamu mau apa? Kata Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, "Uridu an aqbidha ruhak." Saya mau mencabut nyawa Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Hal yuzi habibun habibah." Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi. Adakah kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Kematian itu bukanlah tercabutnya nyawa. Kematian itu adalah pertemuan kekasih dengan yang dikasihinya. Jadi jangan bayangkan kematian itu menakutkan, menyeramkan, menyakitkan kalau kita kekasih Allah. Kalau kekasih berlaku, mudah-mudahan kita semuanya dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang dipindah itu pindahnya dari alam ini menghadap Allah. Dia diundang, dijemput oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Irji'i, pulanglah. Orang yang mau pulang itu kira-kira senang atau susah? Senang. Orang yang mau pulang itu senang hatinya. Ustaz kok tahu? Saya mau pulang besok. Besok pagi habis dari pengajian, habis subuh itu saya langsung ke airport. Saya senang sekali karena saya mau pulang. Begitulah orang yang senang mau kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah. Radiyatan mardiyah, engkau senang menghadap Allah, Allah pun senang menerima. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan membeli sendal jepit, sendal jepitnya dibeli di dekat teman. Saya sudah lama masuk masjid, baru masjid inilah yang ada Spiderman. Saya sangka dulu Spiderman itu nggak Islam, ternyata mu'alaf. Spiderman. Begitulah ibu-ibu mau bawa anaknya masuk masjid. Bagaimana supaya anaknya diam nggak nangis? Dibelikan balon Spiderman. Anaknya diam, anak orang lain yang nangis. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan anak ibu yang dibawa semua ke masjid ini menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solihah. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya nggak masalah, dia selalu ke masjid. Terus yang masalah siapa Bu? Bapaknya. Bapak yang belum ke masjid, ingat sampai masanya nanti kau akan tetap juga datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Dia tetap juga nggak mau ke masjid. Sombong, angkuh. Sampai masanya dia tidak melangkah kaki ke masjid, tapi dipikul orang. Dan dia tidak ikut sholat di masjid, ditinggalkan di balkon depan teras masjid. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah Pak Imam manggil,
bawa jenazahnya masuk ke dalam. Sampai ke dalam, imamnya baik, yang selama ini gak mau di belakang imam diletakkan di depan imam. Di depan imam. Pak Imam nanya, laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki kepala, kalau perempuan di pinggang. Laki-laki, oh kamu yang sombong gak mau ke masjid. Dulu 4 rakaat gak mau, sekarang gak pakai ruku, gak pakai sujud, hanya 4 kali takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa pendek, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada juga kadang anak yang diminta jadi imam malu, nggak mau maju ke depan sampai ditolak. Malah banyak yang nolak maju ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya sholat orang nanya, kenapa kau ruku? Karena dosanya terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti yang menyolatkan kita anak kita insya Allah. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita ini yang kita azankan waktu lahir, kita bisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita inginkan cuma satu, Bu, supaya nanti waktu kita sakaratul maut, saat kita akan hijrah pindah, dialah yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Saya mau kalau saya mati, anak saya yang dulu saya azankan itu yang membisikkan ke telinga saya. Bisikan dibalas dengan bisikan. Kalau anaknya nggak ada di rumah, Pak Ustaz, ibu yang bisikan. Siap, Bu? Sudah mereka. Jadi ini harus latihan, Bu. Cara latihannya saya ajarkan nanti malam subuh. Nanti malam subuh kalau muazzin di Masjid Kuba sudah azan, as-salatu khairum minan naum. Bapak masih tidur juga, ibu latihan. La ilaha illallah. Ibu siap? Siap mereka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah walilani rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa saja yang melawan Belanda, akhirnya orang ini ditangkap karena membawa perjuangan untuk melawan Belanda. Ditangkap, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, dekat India. Dibuang ke Ceylon, sampai di Ceylon dia tidak stres. Dianggap mereka kalau dia dibuang dari kampungnya, nanti di Ceylon dia merasa terasing, dia akan stres, depresi, anxiety, mati. Sampai di Ceylon dia malah berdakwah. Akhirnya orang Ceylon masuk Islam. Datang Belanda, ini orang kok nggak stres di Ceylon, tangkap lagi, dibuang ke Durban. Durban itu sekarang Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, dia tetap juga berdakwah di Afrika Selatan dan memperjuangkan orang kulit hitam melawan kulit putih, politik apartheid. Sampai Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela memberikan penghargaan dia sebagai pejuang Afrika Selatan. Laki-laki yang dibuang itu namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Tajul artinya mahkota, Khalwati karena dia mengamalkan tarekat Khalwatiyah dari Irak. Namanya Yusuf Al-Makassari.
Orang dulu kalau disebut namanya itu sudah tahu asalnya dari mana. Al-Sumatrani, berarti dari Sumatera. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjar. Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Nah, jadi sudah tahu kata Al-Sorong. Begitulah, ditampakkan, dibuang. Kenapa dia tidak stres? Orang heran. Kuncinya satu, dibuang ke Ceylon, Ceylon milik Allah. Dibuang ke Afrika, Afrika milik Allah. Dibuang ke Ceylon, orang Ceylon hamba Allah. Dibuang ke Afrika, orang Afrika pun hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Itu salah satu kunci untuk tidak stres dan depresi. Maka orang Islam tidak pernah merasa stres dan depresi. Kenapa? Karena tempat dia bergantung hanya Allah. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan dia. Itu maka selesai sholat itu kita ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang punya kerajaan, lahul mulku, yang dipuja-puji, walahul hamdu, yang menghidupkan, yuhyi, yang mematikan, wa yumit, yang berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Makanya kalau baca itu tanam ke dalam hati. Kau lemah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau takut mati, yuhyi wa yumit. Kau enggak punya apa-apa, lahul mulku. Kau dihina orang, wa lahul hamdu. Tanamkan ke dalam hati. Sekarang banyak orang baca itu tapi enggak ada perenungannya. Qadir, qadir. Bukannya nama suaminya Abdul Qadir. Masih saudara saya, Persatuan IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kunci yang pertama, bahwa bumi milik Allah, bahwa semua manusia adalah hamba Allah. Yang kedua, prinsip dari hijrah adalah Nabi tidak sendirian, tapi ada berjamaah. Saya hijrah datang ke Papua, saya tidak sendirian. Ada Ustadz Fatlan Karamatan, kebetulan beliau diundang oleh Sultan Tidore, anaknya nikah, jadi beliau izin pulang duluan. Kemudian mereka sip-sipan, Ustadz Fatlan pulang, datang Ustadz Anwar saya menemani saya, mendampingi saya. Saya disambut oleh Ustadz Akbar. Ustadz Akbar menjemput saya ke airport, dibawa ke kediaman Tuan Haji Nur. Maka kita tidak bisa sendiri, ya. Maka jangan sendirian. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera dapat jodoh. Banyak sekali yang nikah. Biasanya yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Jadi saya yang bilang amin, anak 2-3. Saudara sekalian dimuliakan Allah SWT. Kira-kira Nabi Muhammad itu kalau hijrah sendirian bisa atau nggak bisa? Bisa. Innamal amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu huwa. Sendirian bisa. Tapi kalau kita perhatikan hijrah Nabi itu tidak sendirian. Ada yang menemani dia di atas Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan dia di tempat tidur, nanti kafir musyrik akan membuka selimutnya. Yang menggantikannya adalah Sayyidina Ali. Ada yang membawa makanan naik ke atas, Asma binti Abi Bakar. Ada yang bawa berita, update berita, ibu pikuk Makkah. Yang bawa berita ke atas namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura bawa kambing di bawah untuk memata-matai mana tahu musuh naik ke atas, kasih kode ada musuh naik. Ini pentingnya intelijen. Dan dia adalah Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjuk jalan, karena nanti jalan hijrah ini nggak bisa jalan biasa. Kalau jalan biasa nanti ditangkap musuh di jalan yang luar biasa. Ada penunjuk jalan namanya Ibnu Uraiqin.
Kita ulang lagi. Tolong ingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada yang menemani di Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang bawa makanan, namanya Asma. Memang perempuan dari dulu menyiapkan makanan. Aku langsung keluar makanan. Ada yang membawa berita, namanya Abdullah. Ada yang pura-pura bawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan, namanya Ibnu Quraidin. Sedangkan Nabi saja berjamaah. Tiba-tiba ada orang yang one man show, nggak bisa sendirian. Saya lah misalnya datang sendirian, ya nggak bisa. Acara ini aja kalau ada orang yang mengatakan saya sendirian, nggak bisa. Pak Ketua dibantu oleh sekretaris, bendahara, pengurus, ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga nggak bisa sendirian, harus berjamaah. Macam-macam jamaahnya. Ada namanya jamaah jilbab hitam, ada namanya jamaah jilbab putih, ada namanya jamaah biru langit, macam-macam warnanya. Tapi semuanya tetap mencari ridho Allah. Jangan kelahi karena warna, kelahi karena warna. Akhirnya kita lupa tujuan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah keyakinan bahwa kita milik Allah, bumi milik Allah, manusia hamba Allah. Keyakinan yang kedua dalam hijrah adalah